lisan. Yang kedua, lesan adalah anggota tubuh kita yang penting, bagian dari tubuh kita yang penting. Memang tidak bertulang. Namanya lesan kita adalah bagian tubuh yang tidak bertulang, akan tetapi iya, lesan itu lebih tajam daripada bahkan ada dampak yang sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh lidah kita, seperti bisa menyebabkan permusuhan, pertengkaran, perpecahan, baik itu kerabat, suami istri, bapak, biung, anak, dan seterusnya, antar kelompok, antar bangsa. Ini karena mulut lesan kita. Maka dari itu Rasulullah ketika salamatul insan fi hifdil lisan, ada yang mengatakan itu pepatah. Dan keselamatan manusia adalah bagaimana cara kita menjaga lesan kita, ucapan kita, mulut kita. Maka berbicara yang baik, berbicara yang sopan, berbicara yang tegas, berbicara yang to the point, berbicara dengan lemah lembut. Dalam bahasa Quran nanti ada beberapa ini, misalnya kaulan sadida, tegas, kaulan karimah, kaulan layin, nah lemah lembut, layin. Makanya ada mancing darani mat layin, ya lemah lembut mat layin, bacaan panjang, dua rakaat tapi secara layin, secara lemes. Ada lagi kalau kalimat sudah, kalau sadida sudah. Dan ada 9 kalau ada salah di dalam Al-Quran itu. Insya Allah suatu saat kita sampaikan. Kemudian juga Rasulullah ketika ini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ada 3 penglikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tadi, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada hari akhir, maka berbicara dengan baik atau diam. Artinya kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik, lebih baik diam. Ini keluar dari mulut kita ucapan, maka masuk juga banyak. Masuk juga banyak. Ini termasuk makan apa kita, berarti kalau makan kita halal dan thayyibah, berarti kita menjaga lesan juga. Itu hifdzul lisan. Kemudian yang golongan yang ketiga disebutkan wa mut'imul jinan. Apa? Wa mut'imul jinan, artinya memberi makan kepada orang yang kelaparan. Gampangannya kita sedekah makan makanan, bersedekah. Luar biasa hikmah daripada kita bersedekah. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalan kita terhadap orang-orang yang mau bersedekah. Dalam Al-Quran disebutkan, waman a'ta'atahu wasadaqa bil husna wa sanuyasiruhu lil yusra. Barang siapa bertakwa dan membenarkan yang benar, bersedekah, maka akan ditunjukkan kepada
yang mudah. Tidakkan insya Allah tidak akan mengalami kesulitan. Juga dalam sebuah riwayat pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam ada sepasang suami istri yang sangat miskin, miskin. Saking miskinnya sehingga suatu saat keluarga ini saling berembuk. Wahai bapak, wahai suamiku, kita akan mempunyai nabi yang mendapat julukan kalamullah, yang doanya pasti lebih mustajabah. Mintalah doa kepada Nabi Musa untuk didoakan agar kita menjadi orang yang murah rezeki. Itu sang istri. Biasanya apa-apa kan kalau kita berkeluarga secara umum, ide-ide itu kebanyakan dari istri. Biasanya dari itu ya ada sih ibu-ibu sih apa-apa terima teman-teman. Biasanya tapi yang lebih sering lebihkan itu ibu. Bapak ini peradilan bapak-bapak untuk kita pahami. Pokoknya dari bulan ketiga dengarkan, dengarkan. Makanya dari Sauli sepisah malah betapa nih kuning ngaku ini bos. Memang yang banyak ini bukan cara para ahli ketika bahwa orang ibu itu turunannya hawa boleh. Nah, itu mulanya ada yang ngendi, nah, orang dapur harus ngendika. Mengkona ngarep ruang tamu, arep dahar, arep sare, rasa maning ini Pak. Ini kita sadar demikian. Agar bapak-bapak kere kaya sakam Nabi kere mingkem blog. Sebelum yang bapak yang kasih sebab ini dulu. Nah, ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam setelah dimintai disoali oleh pasangan suami istri ini mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjawab, "Hai Musa, katakan kepada mereka, doamu sudah saya ijabahi, tapi hanya untuk 1 tahun. Nanti setelah itu kembali semula." Nah, kemudian setelah diberi rezeki, setelah disampaikan oleh Nabi Musa kepada pasangan ini diberi rezeki oleh Allah yang melimpah, yang ruang ini. Banyak setelah diberitahu akan dinamakan itu hanya setahun, seorang pemuda, yang penting dapat rezeki dari Allah. Yang biasanya bertahun sengsara dari mendapat nikmat, umumnya pada daya bersyukur umumnya, tapi ya anak si orang umum itu saja. Nah, pasangan suami istri ini karena merasakan dulu ketika menjadi orang yang miskin, mau makan sulit, perut sering keroncongan, ada sekian gadukan, ada gadut, merasa begitu empati terhadap orang lain, simpati terhadap orang lain, sering bersedekah, bermakan kepada orang lain. Nah, sudah sampai setahun, ini kok orang ini selalu mendapat rezeki keberkahan dari Allah. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah orang yang tidak pernah melupakan janji. Engkau telah berjanji bahwa si A pasangan ini akan diberi rezeki 1 tahun. Tapi mengapa sampai sekarang masih diberi rezeki oleh Engkau?
Allah menjawab, hai Musa, orang itu sebenarnya akan diberi oleh saya di 1 tahun. Tapi karena pasangan ini selalu bersedekah, maka rezeki aku limpahkan, tidak akan berhenti. Ini riwayatnya pasangan suami istri dalam zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka Rasulullah itu juga memberikan barang siapa berbuat baik akan dilipat gandakan 10 kali, bahkan lebih dari itu. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, man ja'a bil hasanah falahu nasrun amsaluha. Ya, barang siapa membuat satu kebaikan, maka baginya 10 kali. Nah, kebalikannya orang yang tidak mau bersyukur, lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang terkenal namanya Salabah. Beliau juga tadinya miskin, ambil sholat saja gantian dengan istrinya karena tidak punya kain yang untuk sholat. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah kami agar kami menjadi orang yang kaya. Pertama kali tidak ditolak oleh Nabi, kedua ditolak, ketiga baru karena seolah-olah memaksa didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah didoakan diberkahi dengan kambing banyak yang tadinya kulis-kulis jadi gemuk-gemuk, berkembang biak, akhirnya banyak akhlak-akhlak, tempatnya pulang menjauh dari masjid yang tadinya dekat masjid. Beliau masih aktif sholat. Kemudian lama-lama semakin banyak yang diurus, semakin jarang ke masjid. Pada akhirnya suatu ketika sudah sampai nisab, baik jumlah maupun waktunya, Rasulullah putuskan untuk meminta zakat malam. Kenyataannya lupa Salabah. Beliau lupa bahwa ada kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, karena ini nanti isu arahan mengeluarkan zakat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada infak, ada sedekah. Infak nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi ngaji Allah bakal rampung. Kita menggali ilmunya Allah, mencari ilmunya Allah itu tidak akan selesai. Makanya mencari ilmu itu wajib dari dalam kandungan sampai lupa untuk mengeluarkan zakat. Sampai terusan berapa kali Rasulullah, pada akhirnya Rasulullah mengatakan celaka engkau Salabah. Kerumun Salabah atas perkataan Nabi ini gemeter. Akhirnya apa? Menyerahkan zakat. Mari Nabi menolak. Mari sahabat Abu Bakar Siddiq menolak. Kalau Nabi saja menolak, apalagi kalau Nabi semua, saya tidak mau, saya tidak berani. Sampai beberapa sahabat demikian. Pada akhirnya kembali Salabah menjadi orang yang miskin. Artinya benar bahwa kita bersedekah karena kita
di dunia akhirat. Yang ketiga itu apa tadi? Wa'mul jinan, memberi makan terhadap orang yang miskin, orang yang kelaparan. Banyak sekali riwayat terkait itu. Hadis-hadis mengatakan banyak sekali membayar tunai yang tidak memungkinkan. Yang keempat, waso'i binafi Roma. Nah, insya Allah minggu saya belajar dengan itu. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, sebagaimana minggu kemarin ada yang minta catatan tentang bacaan sujud tilawah. Itu ada berapa? 3 set, 3 lembar, monggo diperbanyak sendiri. Prakteknya yang pertama terkait dengan manakala kita menjadi makmum yang jahat. Makmum sing imane itu bacane berarti sholat apa? Maghrib, Isya, subuh, ada lagi Jumat, terus ada lagi Idul Adha ataupun Idul Fitri. Ya terawih bisa saja, ya terawih. Caranya manakala imam sujud panjenengan ikut sujud. Ini ketika menjadi makmum. Imam berdiri misalnya membaca surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, sampai akhirnya kala la tuq ti'ku wasud wa tani. Ketika imam baca itu, kok imam sujud, panjenengan ikut sujud. Allahu Akbar, berarti takbir dahulu. Takbir dahulu, imam sujud. Bacanya apa? Sajadah wajhi. Nah, sampai rampung, kemudian takbir lagi dan sujud. Allahu Akbar. Sedangkan bagi yang setelah takbir untuk itu sedangkan kalau yang tidak karena nanti di dalam sholat itu ada imam yang mengatakan, beberapa imam itu mengatakan ketika kita telah rukun kembali seperti semua jalur-jalurnya begitu, yang ditafsir dengan ada yang sedang lagi, ada yang terus tetap tangannya lurus. Demikian juga ketika bacaan lainnya, baik dari melalui takbiratul ihram, Allahu Akbar, akhirnya kita sepakat panjenengan pergi ke Mekah, Madinah itu melihat begitu. Kebanyakan di Afrika semacam itu. Nah, ketika telah sujud tilawah begini, imam sedekah kembali takbir Allahu Akbar untuk ruku. Karena ayat sajadah tadi adalah ayat terakhir. Kalau seandainya ayat itu di tengah mau melanjutkan, seperti misalnya di dalam surat Fussilat atau yang sering kita dengar apa? Ada alat ada yang begini misalnya rata-rata bilang tobat wanita lain lagi nih, dari tengah itu pertanyaan ini pokoknya ada yang begini di situ mengatakan bahwa ketika dibaca kepada mereka Al-Quran layak sujud, mereka tidak mau bersujud. Terus imam bersujud Allahu Akbar,
sujud. Panjenengan ikut sujud. Nah, setelah sujud takbir lagi Allahu Akbar, melanjutkan ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Itu begitu. Jadi ada dua cara. Ambil ayat terakhir setelah berdiri takbir, berarti kemudian takbir lagi untuk ruku. Kalau mau membaca surat ayat berikutnya, ya diteruskan sampai akhir atau sampai, kalau dalam istilah kita itu sampai titik. Ya, paham ya? Nah, itu kalau imam sujud. Ada imam mulai sujud, pada makmum mestinya ya tidak ikut sujud. Maka kalau sujud deretan imam orang malah jadi lepas dari makmum, lepas dari berjamaah. Itu sujud tilawah ketika kita sedang sholat. Ketika kita sedang membaca atau mendengarkan, misalnya kita berada di musola, di masjid, atau orang membaca itu kok panggilan padang sujud itu adalah dalam sajadah, panggilan sujud boleh saja, yang penting dalam keadaan bersih sujud. Yang baca juga demikian, disunahkan untuk bersujud. Ketika kita duduk, ada yang mengatakan ketika berduduk juga hampir sama dengan ketika kita sholat, berdiri dulu takbir Allahu Akbar, sujud. Setelah selesai kembali Allahu Akbar, berdiri. Setelah itu selesai melanjutkan membaca. Itu sujud tilawah. Hukumnya sun. Sholat wajib, sholat sunnah sama saja. Sama saja. Kalau panggilan di makmum ikutilah imam. Kalau imam tidak sujud, panggilan tidak sujud. Kalau panggilan sholat sendiri mau bersujud, silakan sujud, lebih baik. Walaupun itu hukumnya sunnah. Karena sunnah itu adalah orang wajib, tapi dianjurkan karena kita mendapat pahala kebaikan. Dan ini sebagaimana respon kita mengenai Al-Quran, silahkan dipelajari. Insya Allah ada. Walaupun tidak saya sampaikan semua, mudah-mudahan, tapi yang penting daripada tidak sama sekali. Bun, ada silakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dalam pertemuan hari ini. Allahumma amin. Akhirnya kita diselamatkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejahtera lahir batinnya, dunia dan akhirat, termasuk anak keturunan kita, saudara-saudara kita, para kesepuan kita yang merintis masjid ini, yang membangun masjid ini, yang mewakafkan tanah dan bangunan ini, semua saja mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dunia akhiratnya, disempatkan sebaik-baiknya tujuan Allah bagi mereka yang sudah meninggal. Amin ya Allah Rabbul Alamin. Kita tutup. Wallahu muwaffiq ila taufiq wal hidayah dengan bacaan kafaratul majlis bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas, selamat berbuat.